Baik, kami haturkan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali melalui pelayanan doa pagi GKJ Klaten yang Bapak Ibu boleh hadir langsung di gedung Gereja Kristen Jawa Klaten pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur semua diberkahi, setia, tidak merupakan sesuatu yang tanpa harga kesetiaan itu. Ada banyak attitude baik, kesetiaan merupakan modal dari segala attitude yang baik yang dimiliki manusia. Karena ketika kita memiliki kesetiaan itu tidak mudah untuk ingkar. Ketika punya kesetiaan kita akan tahan ujian oleh sulitnya kebersamaan saat membangun relasi kerjasama. Ketika ada kesetiaan, di situ ada kelanggengan, tidak mudah patah arang, tidak mudah untuk saling menjatuhkan, tidak mudah terkena virus fitnah sehingga menjadi salah paham seorang dengan yang lain yang sudah memangku kerjasama kurun waktu yang panjang. Kesetiaan bisa menepis benih virus fitnah yang bisa merusak kebersamaan. Kesetiaan juga membuat kita itu bertahan, tidak memilih hanya dalam keadaan kelimpahan saja, keadaan enak kepenak saja kita guyupi kehidupan, membangun kebersamaan, mau mengabdi ke suatu tempat pelayanan. Tapi kesetiaan itu membuat kita tabah. Ketika keadaan tidak baik-baik saja pun berusaha untuk terus-menerus berada di situ. Doa pagi menjadi salah satu ruang latih. Bagaimana murid-murid Yesus setia juga dilatihnya dengan ruang doa. Ketika Tuhan Yesus mau berdoa mengajak 3 orang muridnya, ternyata harus sampai 3 kali Tuhan Yesus membangunkan 3 orang tersebut. Jadi tantangan untuk setia terkadang adalah kenikmatan untuk tidur, kenikmatan ngantuk gitu ya. Atau kalau lebih luas dan umum, tantangan kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan mungkin menerima kenikmatan yang datangnya di luar Tuhan. Kok kalau dengan Tuhan rasanya lama ya, ndak instan ya kalau minta sesuatu itu. Tapi kalau dengan tempat lain itu kok pulang saja sudah langsung membawa apa yang kita inginkan. Kesetiaan itu teruji, terkadang harus melalui tantangan-tantangan ataupun godaan-godaan yang sebobot doa ajaan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Pelajaran besar perjalanan keluar bangsa pilihan Tuhan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, pelajaran tentang setia menyembah hanya kepada Tuhan. Tapi di tengah jalan wong ngono kok dibanding-bandingke terus karo liyane ya. Membandingkan wah Allah di Mesir lebih lemah lembut ya. Ini Allah kita Allah yang tegas, di jalan salah langsung dihukum mati. Udah enak nyembah Allahnya orang Mesir aja ya. Bikin patung tiruan di tengah jalan, ndak setia. Oh ndak enak ya di Mesir cari daging gampang. Di sini panas, cari makanan susah, apalagi daging, dikirim burung puyuh. Tergerak hati lagi untuk kembali taat, setia dan menyembah kepada Tuhan. Terus bergumul seperti itu, jatuh bangunnya itu 1 tidak niteni, 2 kalah dengan cobaan godaan ya. 3 meragukan, tidak pernah menaruh percaya, trust yang utuh kepada Allah itu tidak dimiliki, sehingga kesetiaan mereka terkoyak-koyak selama dalam perjalanan. Puji syukur kiranya kita menerima ruang
menatar, menggembleng kesetiaan beriman kepada Kristus melalui pelayanan doa pagi ini. Tantangan kenikmatan berupa menambah jam tidur di pagi hari karena rasa kantuk, karena malam hari tontonan TV menarik, saudara bisa lewati berpuluh-puluh kali. Ya, itu bukti setia, dan setia itu biasanya tidak banyak orang. Dari sekian yang ada yang setia 12 murid Yesus, ya 3 yang dipilih untuk menemani berdoa. Ini sebagai gambaran 9 kusta yang sakit disembuhkan, 10 kusta sakit semua disembuhkan. Yang kembali berapa? 1 loh. Jadi kesetiaan tidak banyak. Ada banyak wanita yang turut bekerja dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Ada banyak keluarga, tapi yang menjamu Yesus ketika Yesus mampir ke kota mereka bukan keluarga yang kaya raya, bukan keluarga yang berlebih-lebih banget, ya. Tapi keluarganya Maria Marta dengan seorang adik bernama Lazarus. Tapi kesetiaan mereka menghasilkan karya Tuhan. Yang sudah mati itu dibangkitkan. Tidak terjadi di keluarga yang lain. Setia, kemanapun Yesus pergi dia ikut. Namanya tidak disebut, hanya si miskin. Ya, tapi kematiannya melebihi orang kaya yang diceritakan dalam ilustrasi atau gambaran Injil Yohanes itu. Memakan remah-remahnya dari mejamu yang akan diberikan kepada anjing itu pun aku nggak apa-apa, aku mau. Orang itu dapat mujizat sembuh dari sakitnya dan diperhitungkan sebagai orang yang beriman. Kesetiaan membuat kita membuka mata bagaimana mengikut Tuhan itu bobot harganya bukan hanya awak waras saja, tetapi juga hati yang terus melekat, hati yang terus tertuju kepada Tuhan, melakukan hal yang sama di hari yang silih berganti, terus melakukan hal yang sama. Itulah alat uji kesetiaan untuk semua yang bisa melakukannya. Dalam beberapa minggu, bahkan menjelang bulan sudah melewati minggu ya, bulan itu saya mengajak untuk setiap malam ada doa malam di Pepandan Bareng mendampingi pembangunan. Ya, puji dan syukur ada orang-orang yang mau datang. Ya, berapa Pak jumlahnya? 40. Nolnya hilang 1. 4 orang. Tapi setia. Ya. Lahir dari sebuah kesadaran, ya berdoa itu seperti ini, layanan doa itu seperti ini, melawan rasa kantuk. Setengah 9 bengi nek ora dijak ndonga, jak nonton TV, jak ngobrol, wah mungkin semangat ending, jak tuku bakmi semeringah ya. Nek dijak doa gitu ya, itu udah sing ngantuk, sing sesuk kudu mangkat esuk, sing ndek mau nyambut gawene. Waduh wis meneng ya pokoknya alasane. Akhirnya 4 orang yang mau datang dan seterusnya. Bagi kita yang sudah terbiasa dalam pelayanan-pelayanan roh, itu yang kita layani bukan alam fisik, bukan manusia, langsung Tuhan itu yang kita layani ya. Maksudnya kita nuruti yang maunya Tuhan. Tuhan nggak pernah itu maunya rame-rame gitu ya. Tapi hal yang kecil begitu. Tapi asik. Ada persekutuan, ada kekaripan tersendiri, ada kehadiran Tuhan. Tuhan kita itu ternyata pribadi yang amat sangat sederhana. Tidak nuntut seremoni-seremoni aneh-aneh untuk mendatangkan dia. Itu kesimpulan saya ketika mengenali puluhan tahun pribadinya. Ya. Lalu Tuhan itu enggak memilih orang-orang yang hebat karena kekayaannya, karena intelektualnya, ya, karena sehat badannya. Orang-orang yang kadang punya keringgihan-keringgihan. Tapi di balik keringgihannya menjadi sarana dia mau mencari Tuhan dan seterusnya. Lalu juga tidak sulit-sulit seremonial perjumpaan dengan Tuhan yang dikehendaki itu tidak sulit-sulit. Ya sesederhana yang bisa kita lakukan. Bayangkan 4 orang bertemu gitu, menghadirkan Tuhan gitu,
pasti kami tidak ada alat musik, wah, pasti di situ tidak ada sound system ataupun pemain piano yang bisa chord ini dan itu. Ya, pujian nada lagu kami, ya suara hati kami. Tapi Tuhan berkenan, ya, senyum, ya, ikut happy, membuat kita happy ketika melihat persekutuan yang seperti itu. Senyumnya lebar, ya, tangannya terulur, semua yang kita ucap didengar, gitu ya. Dan yang kita doakan itu dari apa yang dia dorong untuk mintalah ini, diberi petunjuk satu-satu, gitu ya. Ini loh yang kamu minta ini, ucapan ini. Terus, menegur juga satu-satu, tapi sudah tidak dengan api ya Tuhan menegurnya ya. Hanya mengingatkan kepada kita. Ya, lebih taat lagi ya. Wah, sebenarnya aku kurang berkenan loh itu. Ya, tapi ya sudah, kamu sudah melakukan. Lebih lembut. Tidak seperti yang dulu-dulu saya alami atau saya bayangkan ya. Jadi menyenangkan Bapak Ibu hidup dalam setia kepada Tuhan itu. Bangunlah kesetiaan, berikan ruang setia itu ada, akan mewarnai pekerjaan saudara, akan mewarnai rumah tangga saudara, relasi dengan pasangan, akan mewarnai pelayanan saudara, tugas-tugas yang saudara emban. Itu salah satu power yang harus dibangun adalah namanya kesetiaan. Semoga melalui layanan doa pagi maupun mimbar-mimbar gereja yang selama ini Bapak Ibu ikuti menjadi sarana menempa pilar kesetiaan ada dalam hidup saudara. Beriman kepada Kristus Yesus tidak tahu kapan panjang waktunya. Suasananya tidak akan sebaik ini terus. Hari ke depan tidak ada yang menjamin suasananya baik-baik saja. Tetapi kesetiaan yang sudah melewati alat uji, mengalahkan kenikmatan dunia, tidak hanya dalam keadaan baik kita berlaku setia, saat tertekan, saat terpuruk, saat kecewa, saat terbeban, saat punya pergumulan, kita tetap setia. Semoga itu menjadi sarana yang luar biasa. Yang kedua, sebelum masuk ke materi doa pagi, puji syukur kepada Tuhan. Ada satu pelajaran berharga yang saya turut bangga dan senang dari presiden baru yang sudah dilantik. 3 hari pertama hari kerjanya adalah retreat. Kabinet merah putihnya diajak retreat dengan meminjam tempat retreat, yaitu Kawah Condro di Mukonya Akademi Militer, Akademi Kepolisian di Magelang, di wilayah Pegunungan Tidar. Bapak Ibu mengikuti beritanya? Ya, 3 hari pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jumlahnya kementerian cukup besar ya, lupa saya 34 atau 54 totalnya ya, itu retreat, tidak boleh bawa pasangan, dengan segala kesederhanaan tidur di tenda, tidak boleh ada pengunduran acara karena cuaca, hujan, angin, apa yang sudah dijadwalkan jalani. Lalu opini pertama yang dibangun yaitu gerakan anti korupsi birokrasi. Pakar-pakar hukum, praktisi KPK, kepolisian, akademisi berbicara kenceng di sesi pertama, bagaimana birokrasi tanpa korupsi. Itu sampai membuat semacam fakta pernyataan bersama, kalau kedapatan daripada jadi pergunjingan langsung reshuffle kapanpun, berapapun waktu kerja yang dikerjakan, kalau sandungannya korupsi langsung reshuffle, ganti dan seterusnya.
Semoga semangat kebangsaan yang dibangun dengan simbol mengadakan retreat di dalam bentuk sekolah kebangsaan kepada seluruh menteri, semua menteri mitra kerja presiden untuk pemerintahan nantinya berhati untuk nusa bangsa ini tanpa lagi dicemari oleh ideologi-ideologi asing yang selama ini tidak ada yang berani dengan tegas menghenti atau membendung karena kendaraannya agama. Saya berani mengatakan itu. Sebenarnya yang disebarkan ideologi negara lain itu, tapi karena kendaraannya agama, wah wedi karo sing agamane toh, engko dikira nglawan agamane. Tapi kembali ada relnya, rel kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologinya adalah menanamkan nilai-nilai nasional. Mau kamu partai politik berbasis apapun, tidak bisa lepas harus bernilai-nilai mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam. Harapan saya itu menjadi filtrasi, menjadi pintu-pintu kapiler yang meresap kepada seluruh anak bangsa, terutama mereka yang ada di dalam kementerian, tidak lagi punya pikiran fanatis. Terus virus ingin menseagamakan Indonesia itu sudah berhenti. Ya, Indonesia itu aneka agama. Indonesia itu aneka keyakinan. Indonesia itu aneka ragam budaya, suku. Ya, tidak bisa. Ada yang masih tetap akan berjuang menseagamakan. Itu hanya akan menjadi gangguan sosial besar di hari ini, hari esok, ataupun masyarakat kita yang akan datang dalam membangun, dalam bersaudara atau bersinergi, dalam berperadaban, akan terganggu kalau masih ada semangat menseagamakan negeri ini. Semoga dengan kembali simbol bahwa kita menasionalkan, menanamkan semangat dan jiwa. Ini analisa pribadi, permenungan pribadi, dan sukacita pribadi saya. Menaruh harapan kepada pemimpin yang baru, yang betul-betul nanti menggambarkan kehadiran Indonesia sebagai Indonesia di tanah airnya akan pulih, dan nilai-nilai baik dari yang sudah dihidupi dari nilai-nilai hidup sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semakin dirasakan lagi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada membeda-bedakan, mayoritas minoritas hanya bilangan, tetapi peran harus semua mayor. Memberi peran, memberi andil kebaikan bagi negara ini, semua harus memberi peran terbesar, terbaik untuk kehidupan, untuk kesejahteraan, untuk perdamaian, untuk kemanusiaan, untuk menegakkan hukum, untuk mewujudkan keadilan. Ya, tidak diganggu oleh mayoritas suaranya sedikit-sedikit turun jalan, konstitusional ataupun tidak, yang penting punya masa, wala rusak itu nanti Indonesia. Kalau pendekatannya terus seperti itu dan tidak ada yang mengarahkan kembali. Semoga diberi sehat Bapak Prabowo Subianto, Viva for you, Gusti berkahi panjenengan. Mas Gibran sekalipun masih muda, semoga dikaruniai hikmat akal budi untuk menjadi wakil presiden, bekerja sama dengan Pak Prabowo dengan harmoni. Bawalah perubahan-perubahan yang menuju kepada nilai-nilai kehidupan bersama yang beraneka ragam ini, mendapatkan rajutan-rajutan cantik keanekaragaman budaya, suku, agama, kepercayaan, keanekaragaman derajat ekonomi masyarakat bangsa ini, dari nelayan pekerja sampai pengusaha kelautan, dari petani pekerja sampai pemilik lahan pertanian, rajut dalam kebersamaan yang saling menguatkan. Semoga berkah pelayanan Bapak-bapak berdua selama 5 tahun memimpin Indonesia nanti, dijauhkan dari masalah. Doa kami, gereja-gereja Tuhan umat Kristen di Indonesia,
menyertai keberhasilan dan keberlangsungan kepemimpinan Bapak yang jujur, yang adil, yang bersih, yang tanggung jawab, yang berani, dan juga siap membuat terobosan-terobosan sejahtera dari segala sumber-sumber kekayaan alam yang ada di tanah air ini. Selamat menunaikan tugas dengan damai. Tuhan Yesus yang menjadi andalan kami memberkati negeri ini, kami doakan memberkati pribadi para pemimpin di tanah air ini. Mari Bapak Ibu kita satu hati di dalam doa. Kami berucap syukur kasih kemurahan dari Tuhan, membangunkan kami kembali pagi hari ini, akhir pekan Sabtu 26 Oktober 2024. Dengan menghitung hari pemberian-Mu, kami syukuri, diberi selamat, diberi sehat, diberi limpahan rezeki, hingga kami ada hari ini. Terima kasih untuk pribadi-pribadi yang Tuhan sentuh setia, hingga tidak pernah meninggalkan ruang-ruang doa yang Tuhan tetapkan untuk mereka hadir. Engkau berkenan menerima kehadirannya, doa-doa yang dipanjatkan untuk pribadi, untuk kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Dengarkanlah sanak saudara ini dalam keheningan pribadi saat menanti berkumpulnya sanak saudara yang lain, saat usai menyediakan menit-menit terakhir untuk memanjatkan doa. Terimalah semuanya, karena mereka orang-orang yang sungguh setia. Kami juga berdoa, hamba-Mu yang Kau utus menunaikan pelayanan, Tuhan karuniai rahmat dan berkat, diberi kesanggupan untuk terus bisa menunaikan pelayanan ini dengan damai. Hikmat akal budi yang dari Tuhan turun menyertai, hingga yang kami layankan semua berdasarkan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Urapan-Mu turun menyucikan pikiran hati kami, membukakan tingkap surga-Mu untuk tertuju kepada kami yang sedang berdoa ini, supaya apa yang kami minta dan mohon dengan sungguh kepada Tuhan dengan sepakat, besar kuasa-Nya untuk dikabulkan Tuhan. Demikian, karuniakan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil petikannya dari Injil Markus, Bapak Ibu, pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8 masih dalam satu koridor tema besar bulan keluarga di bulan atau tema besar bulan Oktober yang kebetulan di dalamnya ada penghayatan bulan keluarga. Temanya keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Bacaan dari Injil Markus 8 ayat 22 bersabda demikian sampai dengan ayat 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon."
Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap melaksanakan dalam hidup mereka. Haleluya. Penyembuhan ajaib seorang buta tinggal di tengah keluarga di sebuah kampung. Cara Yesus menyembuhkan penuh makna. Mungkin jarang mendapat sudut pandang eksegese tafsir. Mungkin dianggap tidak ada korelasi dengan peristiwa sembuh yang dialami oleh orang buta itu. Mari di bulan Oktober, keluarga yang berkenan kepada Tuhan, keluarga tempat untuk kesembuhan. Kita perhatikan dari kejadian orang buta yang sembuh ini. Dia berangkat kepada Yesus ketika Yesus masuk ke wilayah kota Betsaida. Tidak datang sendiri, tapi di situ orang-orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon. Jadi yang memohonkan adalah bukan orang butanya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Mereka memohonkan kepada Yesus supaya ia menjamah dia, bukan menjamah aku. Jadi peristiwa penyembuhan Yesus banyak sekali bentuknya. Ada orang sakitnya yang dengan serius mencari Yesus, ada keluarganya, ya, seorang kepala rumah ibadat minta kesembuhan putrinya, dia sendiri yang meminta, putrinya sudah tidak berdaya. Nah, ini contoh beda lagi. Ini keluarganya yang memintakan, berbondong-bondong, berduyun-duyun membawa anak itu. Karena buta pasti didampingi. Selain alasan tersebut, tapi juga terlihat bahwa keluarga ini punya hati bagi anaknya, punya hati bagi keluarganya yang sakit, sehingga dia yang bawa itu. Lalu bertemu Yesus dengan permohonan, ya, supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan perhatikan, membawa orang buta itu keluar kampung. Peristiwa penyembuhannya tidak seketika ketika keluarga ini membawa anggota keluarganya yang buta lalu bertemu Yesus. Yesus menyembuhkan di tempat itu juga. Tetapi Yesus menarik si buta itu, diajak berjalan sampai di luar kampung. Bentuk keadaan luar kampung, ya, dalam banyak tafsir, ya, tempat yang biasanya kosong, tidak banyak lalu lintas orang lewat siang maupun malam. Hanya jalan pintas, ya, yang nanti tinggal beberapa mil lagi baru rumah pertama dan perkampungan. Kalau ini dikatakan keluar kampung, biasanya ada tugu atau ada gapura atau ada tembok, ya. Itu dilakukan di luar situ supaya tidak ada yang tahu. Arti yang kedua, kampungnya ini punya masalah ini dengan karya kemujizatan dan kemesiasan Yesus. Maka Yesus melakukan di daerah zona yang tidak menimbulkan gejolak, ancaman bagi pribadinya maupun bagi keluarga yang menerima pertolongannya Yesus. Yesus tidak lama akan segera berjalan meninggalkan kampung itu. Kalau nanti kampungnya tahu yang menyembuhkan anak keluarga titik-titik yang tidak disebut namanya itu, si penyembuhnya adalah Yesus, sementara seisi kampung itu warna pikirannya adalah anti Kristus, tidak mau menerima Yesus, bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak yang sembuh dari kebutaannya maupun orang tua yang menghantar anak itu ketemu Yesus.
Yesus menyembuhkan dengan menyelamatkan. Yesus menyembuhkan dengan melindungi. Yesus menyembuhkan dengan menjauhkan mereka dari godaan, sehingga dilakukan di luar kampung. Kalau mau dipersalahkan orang, ini terjadinya di luar kampung. Saya tidak menodai kampungmu dengan kehadiran orang asing yang namanya Yesus itu. Itu cara Tuhan bagaimana safety dalam melayani, memberi jaminan aman kepada yang menerima pelayanannya. Nah, keluarga pun adalah tempat di mana kita bisa menerima pelayanan yang aman, yang nyaman. Ya. Hasil apa yang diperoleh ketika di luar batas kampung itu? Yesus meludah, yang lain dituliskan meludah ke tanah lalu tanahnya dioleskan, tapi yang di sini langsung ludahnya itu dikenakan ke mata si buta. Ya. Pada waktu ayat yang ke berikutnya, Yesus memegang tangan orang buta itu, ayat 23, dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kuasanya luar biasa sekali. Tidak ada effort lebih, cukup ludahnya, bagian yang paling tidak berharga pun berkuasa untuk membawa sembuh. Bagian yang mungkin orang sebut kotor ya, ludah. Tapi dalam cinta kasih, yang kotor dari yang kudus, yang kotor dari yang maha suci pun nempel di mata buta. Bagaimana? Tidak ada perintah-perintah sembuh, melek, tidak ada. Hanya diolesi gitu aja. Dan ditanya, bagaimana? Apakah kamu sudah melihat? Jawab orang itu, ya ini masih belawur-belawur ini Tuhan. Itu sudah ada yang bergerak-bergerak. Mungkin itu manusia, karena selama ini aku tidak pernah lihat manusia itu seperti apa ya. Bentuknya itu seperti pohon. Ya. Ada bagian yang di atas, ke bawah, tapi dia bergerak-gerak. Tutup mata sekali lagi, tutup mata. Apa yang dilakukan Yesus selanjutnya? Lalu ia meludah mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Masih di poin kedua, bagaimana cara Yesus menyembuhkan. Menyembuhkan dengan aman, menyembuhkan dengan melindungi, menyembuhkan dengan safety. Ya. Lalu yang kedua, kuasanya bekerja luar biasa. Tidak pandang itu ludah. Dari kekudusan dan otoritas Yesus sebagai Sang Ilahi, yang paling kotor berupa air liur atau air ludah pun memberkati saudara. Di balik kekudusan Yesus, tanpa ada perintah, command yang sifatnya memerintahkan, meleklah, pergilah, tidak ada, hanya diolesi gitu. Gimana? Sudah bisa melihat? Belum, ya sekali lagi kalau gitu, pegang, iya, bisa melihat semua ini, terlihat semua dengan jelas. Sembuh saya Tuhan, sembuh saya hari ini. Ya, lalu diperintahkan di situ, ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26 bagian terakhir. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Jangan masuk ke kampung. Berapa kali keterangan tentang kampung ini diurai atau disinggung dalam percakapan pendek 22 sampai 26 ini? 2 kali ya keterangan. Jadi keluar kampung, selesai dikerjakan, selesai disembuhkan, boleh pulang ke rumah, tapi jangan masuk kampung. Gimana caranya itu? Artinya dia boleh masuk, dia boleh pulang, tapi jangan hidup lagi, maaf, seperti kehidupan kampung itu.
aja ketularan eleke, aja ketularan dosane, aja ketularan budaya-budaya gelap yang dihidupi oleh orang-orang kampung itu. Ya dia pulang ke rumah pasti pulangnya ke kampung, rumahnya ada di kampung. Tapi dikasih tanda petik, jangan masuk ke kampung. Bentuk bersihnya matanya itu karena ada kuasa keberdosaan yang datangnya bukan hanya dari satu pribadi, bukan dari orang tuanya, bukan dari orang buta, tapi itu dosa komunal yang menjadikan beban hukuman di antara masyarakatnya menjadi terjangkiti mata buta. Ya, ini kitab suci yang mencatat. Lalu cara sembuhnya, apakah Yesus tidak kekurangan energi, terlampau kecil energinya sehingga tidak bisa bekerja di dalam kampung itu? Harus membawa orang itu ditarik, digandeng tangannya dan dikerjakannya di luar kampung. Sudah saya berikan makna tafsir kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan. Berarti orang-orang di kampung itu orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus sama sekali, yang tidak mengenal Mesias, yang tidak mengenal Tuhan secara keseluruhan, bahkan menaruh rasa benci mungkin dengan Tuhan dan para pengikutnya. Maka orang ini perlu diselamatkan. Di tempat yang tidak banyak orang tahu, kesembuhan Yesus tidak harus dengan command, dengan perintah. Ya, kalau dengan perintah nanti mengerti, oh ini yang menyembuhkan dalam nama Yesus, wah harus dikucilkan oleh kampung nanti ya. Tapi yang penting kamu boleh jadi sembuh toh, kuasaku bekerja, sekalipun lewat air ludah, tanpa perkataan doa yang pendek atau doa yang panjang, tanpa harus aku melakukan sebuah effort, usaha tertentu. Kuasa kegelapan, pergi dari orang ini. Tanpa itu pun, itu dipatahkan oleh kuasa kekudusan Yesus. Mampu membasuh kuasa dosa yang membuat mata fisik orang tidak bisa melek dan melihat. Itu bisa disembuhkan dengan ludah Yesus, Sang Maha Kudus. Dari ludahnya mungkin yang paling kotor dari bagian tubuh yang keluar pun bisa datang untuk membawa kesembuhan. Gambaran dari dibasuh dari yang keluar dari yang Maha Kudus untuk alat membasuh buah dosa berupa maut yang bekerja pada penglihatan. Penglihatannya mati, penglihatannya tidak hidup, penglihatannya tidak berfungsi. Didampai dari keberdosaan kampung, keberdosaan komunal yang dilakukan oleh orang satu kelompok tempat. Bisa enggak Bapak Ibu, orang melakukan perbuatan dosa dalam bentuk komunal, satu desa satu kampung melakukan keberdosaan ngoten niku saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged no. Gawe ilo-ilo, wah iki wit iki ngisore ngetuk, sapa sing methik wohe wit iki nek ora dina padang mulih dipangan setan danyangan. Hari tertentu awake kudu gawe induk-induk ning kene, makani roh-roh sing ning kene. Kabeh kudu nggawa, kowe gula tae, sampean berase, sampean gudangane, sampean iwak pitike. Itu terus diujubne bareng-bareng. Para leluhur ingkang boten ketinggal, simbah, nenek moyang, anak putu nyuwun berkah slamet. Bar niku sing diparinge mriku didhahar bareng-bareng rame-rame. Niku contoh-contoh dos pundi bentuk-bentuk tanpa kesadaran ya. Bisa jadi itu menjadi pintu masuk kuasa lain itu memanifestasikan kekuasaan di teritorial itu karena merasa ditakuti, digugu, terus gemedine metu sehingga bermanifestasi betul. Ya mungkin ada orang yang dibikin tidak nyaman, bahkan orang yang dibikin tidak selamat ketika
melanggar di antara aturan yang sudah diadat tradisikan. Itu namanya nanti penyembahan roh nenek moyang, roh tradisi, dan seterusnya. Di zaman Yesus sudah ada yang terjadi seperti itu. Membuat hukum dosa roh nenek moyang, roh tradisi adalah kematian organ tubuh yang namanya mata. Matanya tidak hidup. Nek mata tidak hidup berarti ora iso dienggo ndelok, ora iso nggo nyawang. Harus rampung dengan air kehidupan, harus rampung dengan sumber kehidupan. Harus dibasuh dan dipatahkan. Jangan masuk ke dalam kampung. Kalau sudah sembuh tinggal di tengah keluarga, artinya keluarga bisa menjadi benteng dari kuasa kegelapan. Keluarga bisa menjadi tempat memutus mata rantai manifestasi roh-roh nenek moyang yang dihidupi, yang disuyuti, yang dipuja oleh sebanyak mungkin orang dalam satu komunitas kampung. Tapi ada keluarga yang mau berlaku menetapkan diri sebagai tempat untuk hanya menyembah kepada nama Tuhan. Bersaksi yang tidak mudah ini keluarga orang buta ini. Bersaksi yang tidak mudah ini si buta ini, karena besoknya dia melihat semua orang akan bertanya, dari mana kamu disembuhkan? Namun dia kalau bisa menyampaikan itu kepada kampung, kampungnya akan disembuhkan juga dari buta kehidupan mereka melihat Tuhan, akan digantikan segera tercelik, meninggalkan penyembahan kepada roh-roh leluhur, roh-roh nenek moyang, ataupun dosa-dosa komunal, dosa-dosa yang dilakukan bersama-sama di kampung itu apa tidak ditulis dalam Alkitab ini akan dibebaskan, dan itu akan membuat masyarakat di sana lepas dari segala manifestasi kuasa gelap. Satu di antara banyak manifestasi yang dibebaskan yaitu kematian fungsi mata dari seorang warga kampung itu, sembuh oleh jamahan, oleh kuasa kasih, oleh perbuatan dan oleh pertolongan Yesus Kristus. Kiranya menjadi penyemangat dan penggugah hati. Jadikanlah keluarga kita tempat Tuhan memilih untuk siapa yang datang. Di situ Tuhan alirkan kesembuhan, alirkan berkat, alirkan pertolongan, alirkan pemulihan. Jangan ajur-ajirnya kebablasan yang dihidupi di kampung itu turut saudara lakukan dan ritualkan menjadi perilaku kehidupan pribadi. Mungkin akan bertanya lah, nek kampung kula ngenten ngoten kula terus pripun Pak Pendeta? Ya sampaikan dengan baik kepada pimpinan adat di situ. Kami tidak mencela, tapi kami tidak ikut memberi andil dan melaksanakan baik prosesi maupun barang-barang bawaan sajenan yang diminta. Tapi kompensasi lain, bersih desa, kerja bakti, saya ikut. Ya, bersih desanya saya ikut. Tapi ujub dengan membawa itu-itunya, saya pamit dan saya gantikan mungkin memberi uang kas yang tidak untuk kepentingan membayar-bayar kebutuhan acara itu dan sebagainya. Matur apa adanya. Kami tidak menolak dan tidak ngenyek, kami menghargai adat tradisi, tapi kami tidak ikut nyemplung sedikit pun dengan adat tradisi ini. Kami sudah punya adat, keyakinan, kepercayaan kami tersendiri. Pamit kalau ada event yang di situ dengan alasan dasar keyakinan iman saudara, saudara pamit. Nah, tidak ikut andil apapun dalam ritual-ritual itu. Kalaupun harus datang, ya datang hanya menjadi penonton, nonton mertake apa tadi sing dilakoni. Oh, ada tradisi ngene. Tapi tidak dumil sedikit pun. Kalau harus menyantap sajian, harus dilambari doa, dibersihkan di dalam nama Yesus. Kalau sampai pada titik harus menyantap. Paling amannya kalau tahu memang itu untuk seperti itu, ya tidak ikut menyantap, tidak apa-apa. Damai sejahtera, kuasa pekerjaan Yesus ada di tengah keluarga Bapak Ibu.
Tuhan berkenan memakai keluarga sumber pemulihan, keluarga sumber kesembuhan, keluarga sumber keajaiban. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Amin. Masuk ke dalam saat teduh dan mohon pokok-pokok doa terlebih dahulu. Yang saya terima pertama, nanti sore ada KPR, Kebaktian Penyegaran Rohani dalam rangka bulan keluarga. Semoga berjalan baik dan menjadi berkah. Berikutnya, apalagi yang ingin didoakan? Ada informasi? Nggih. Mbak Deborah. Ibu Sutini. Sampun pulang juga ya. Pemulihan. Wonten sanesipun? Mari, kalau tidak ada, sudah cukup kita bawa di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami menaikkan syukur kepadamu. Diperkenan untuk berjumpa peristiwa Yesus Kristus yang begitu ajaib, membebaskan orang dari kuasa pekerjaan roh nenek moyang, roh kegelapan, roh keberdosaan, yang membuat kematian organ tubuh mata dari salah seorang anggota kampung di situ ditulahi menjadi buta matanya oleh karena kekuasaan lain. Namun kuasa Yesus lebih besar dari semua yang ada. Engkau sanggup mengulurkan tangan dengan ludahmu mengoleskan pada dahi mata anak ini pun perlahan dari remang menuju penglihatan jernih, apapun yang di depan mata terlihat sempurna. Biarlah menjadi pelajaran berharga bagi kami bagaimana kuasa Tuhan Yesus pun bisa bekerja hari ini di tempat ini untuk membebaskan mereka yang dalam kegelapan, yang dalam pergumulan-pergumulan dengan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, membuat menghalangi fungsi-fungsi organ tubuh vital, baik itu pendengaran, baik itu penglihatan, baik itu gangguan-gangguan nafas, gangguan fungsi organ vital yang lain yang menjadikan orang terpukul, terancam rasa tentramnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasanya begitu besar, mengoleskan ludah ke mata orang buta menjadi sembuh, orang-orang yang sedang dalam pergumulan sakit di tempat ini, di tengah jemaatmu ini, yang melihat tayangan ini, terulur berkah, menjamah orang tersebut, pulih sembuh sekarang sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk acara nanti sore KPR dalam rangka bulan keluarga, diadakan KPR penyegaran rohani, hamba yang akan menunaikan tugas pelayanan pewartaan, memohon kekuatan yang datang dari Tuhan, hikmat akal budi, kewibawaan ilahi, keberhasilan berdiri mewartakan Injil-Mu, penuhkan kepada hamba-Mu ini, sehingga yang kuwartakan menyentuh hati, tajam menusuk jiwa, hingga terbenam di dalam lubuk hati setiap umat-Mu, untuk hidup takut, benar akan setiap firman Tuhan, dibenarkan, diterima dengan hormat, dan dilaksanakan dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami masa pemulihan,
Mbak Debura Kris sudah pulang ke rumah. Puji syukur namamu kami tinggikan. Kiranya mendapatkan berkah kesembuhan selama masa perawatan, harus masih meneruskan dengan pengobatan jalan di rumah. Obat-obat yang dikenakan diberkahi Tuhan menjadi piranti yang membawa kesembuhan. Kami juga doakan Ibu Sutini Cokmin, pasca operasi segala keadaannya Tuhan jauhkan dari keprihatinan yang mendalam. Engkau berkenan mengulurkan tangan, membawa pulih sembuh, sehat kembali oleh perhatian dan pelayanan anggota keluarga, para anak menantunya. Di dalam nama Yesus Kristus, Ibu Sutini Cokmin pulih, sehat, segar, tubuh raganya kembali. Demikian kami mengakhiri dengan memohon doa. Besok pagi beribadah, baik di Klaten pertama jam 6.30, Klaten kedua jam 4:30 sore atau 16.30, jam pertama jam 7 pagi, jam kedua jam 16.30. Diberkati semua jemaat yang akan hadir, hatinya dalam keikhlasan, kesungguhan. Demikian pula yang diutus Tuhan menunaikan pelayanan sebagai majelis gerejamu ini, maupun juga tugas-tugas yang menyertai yang lain, menghantar persembahan. Kami doakan kasih karunia Tuhan bekerja, kemurahan dan berkat-Nya mencukupkan segala pelayanan yang kami lakukan, membawa kuasa berkah untuk seluruh jemaat yang hadir. Terima kasih. Kami akhiri pelayanan doa pagi hari ini dengan penuh rasa bersyukur. Tuhan ajaib, kuasa-Nya tak terbatas, sanggup pulihkan, sanggup sembuhkan, sanggup menolong, sanggup mengampuni dan mengubahkan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan, dan turunkanlah berkah untuk umat-Mu sekalian. Turun kiranya memberkahi kehidupan umat Tuhan, hati yang penuh kedamaian, doa-doa yang penuh sukacita karena dikabulkan Tuhan, kemudahan, kemurahan, pertolongan yang datang dari tangan kuasa-Mu, berkat untuk kehidupan pribadi dan seluruh anggota keluarga hidup di dalam kuasa dan mujizat Kristus. Melalui kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Tuhan menurunkan berkat bagi hidup saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa pagi hari ini kiranya menjadi sarana untuk memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu dalam pelayanan yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih.